Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Dina Puspaningrum. Saya salah satu mahasiswi dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Bahasa dan Sastra. Dalam video ini, saya akan menjelaskan pengertian, komponen, langkah-langkah, dan prinsip yang terdapat dalam RPP. Yang pertama, yaitu apa itu RPP? Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP merupakan rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya pencapaian kompetensi dasar. RPP menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran di dalam mencapai sebuah kompetensi dasar yang ditetapkan dalam kompetensi inti dan dijabarkan dalam silabus. Guru berkewajiban menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran secara lengkap dan sistematis. Dengan demikian, pembelajaran akan dapat berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi secara aktif dan memberikan ruang yang cukup. Baik, selanjutnya komponen RPP. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP terdiri atas komponen-komponen berikut. 1. Identitas sekolah, yaitu nama satuan pendidikan. 2. Identitas mata pelajaran atau tema atau subtema. 3. Kelas dan semester. 4. Materi esensial atau pokok. 5. Alokasi waktu. 6. Tujuan pembelajaran. 7. Kompetensi inti. 8. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. 9. Materi pembelajaran. 10. Metode pembelajaran. 11. Media pembelajaran. 12. Sumber belajar. 13. Langkah-langkah atau skenario pembelajaran. Dan yang terakhir, 14. Penilaian hasil belajar. Selanjutnya, langkah-langkah penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Berikut ini adalah langkah-langkah penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran. 1. Menuliskan identitas mata pelajaran. Penulisan identitas mata pelajaran meliputi identitas sekolah, mata pelajaran, kelas atau semester, alokasi waktu, dan materi atau tema. 2. Menentukan kompetensi inti. Kompetensi inti adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program yang menjadi landasan pengembangan kompetensi dasar. 3. Menuliskan kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi. 4. Penulisan indikator pencapaian kompetensi. Indikator kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. 5. Merumuskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh siswa sesuai dengan kompetensi dasar. Tujuan pembelajaran yang dibuat berdasarkan kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator yang telah ditentukan. 6. Materi ajar. Materi ajar memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk peta konsep sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. 7. Alokasi waktu. Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian kompetensi dasar dan beban belajar. 8. Menentukan metode pembelajaran. Metode pembelajaran digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai kompetensi dasar atau indikator yang telah diterapkan. 9. Penilaian hasil belajar.
Prosedur dan instrumen penilaian hasil belajar disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu kepada standar penilaian. 10. Menentukan media, alat, bahan, dan sumber belajar. Penentuan sumber belajar didasarkan pada kompetensi inti, kompetensi dasar, materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. 11. Merumuskan kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran terbagi dalam kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Adapun penjelasannya, yang A. Pengertian pendahuluan. Pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan pembelajaran yang ditujukan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. B. Kegiatan inti. Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar. Kegiatan pembelajaran dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik. Di dalam kegiatan inti, peserta didik diajak untuk berpartisipasi aktif, memberikan ruang yang cukup bagi kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologisnya. C. Kegiatan penutup. Penutup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman atau simpulan, penilaian dan refleksi, umpan balik, dan tindak lanjut. Selanjutnya, prinsip-prinsip penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Berikut ini prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran. 1. Perbedaan individual peserta didik, antara lain kemampuan awal, tingkat intelektual, bakat, potensi, minat, motivasi belajar, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, latar belakang budaya, norma, nilai, dan lingkungan peserta didik. 2. Partisipasi aktif peserta didik. 3. Berpusat pada peserta didik untuk mendorong semangat belajar, motivasi, minat kreatif, inspiratif, inovatif, dan kemandirian. 4. Pengembangan budaya membaca dan menulis yang dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam pembacaan, dan berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan. 5. Pemberian umpan balik dan tindak lanjut membuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedi. 6. Penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan antara kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, dan sumber belajar. 7. Mengakomodasi pembelajaran tematik terpadu, keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan keragaman budaya. 8. Atau yang terakhir, penetapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi. Terima kasih sudah berkunjung di video saya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.